Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel belajar manajemen. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai merger. Apa itu merger dan macam-macamnya apa saja. Jadi merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan. Dan biasanya hanya satu nama perusahaan yang tetap ada, sedangkan nama perusahaan lainnya akan hilang. Jenis-jenis merger ya. Jenis merger ada 3. Yang pertama, merger itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada konsolidasi. Dan yang ketiga, akuisisi. Yang pertama merger, yaitu penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan. Dan hanya satu nama perusahaan yang tetap ada, sedangkan nama perusahaan lainnya akan hilang. Kemudian yang kedua adalah konsolidasi. Konsolidasi adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan di mana semua nama perusahaannya akan hilang dan muncul nama perusahaan baru. Oke. Kemudian jenis yang ketiga adalah akuisisi. Akuisisi adalah pembelian perusahaan oleh perusahaan lain. Nah, itu adalah jenis-jenis merger ya. Oke. Kemudian merger berdasarkan jenis perusahaan. Ini juga ada 3 jenis. Yang pertama adalah merger secara vertikal, kemudian secara horizontal, dan konglomerasi. Ya, kalau vertikal, ini perusahaannya masih dalam satu industri tetapi beda tingkat operasionalnya. Contohnya, lembaga pendidikan kesehatan merger dengan rumah sakit. Nah, ini adalah contoh dari yang jenis vertikal. Kemudian yang horizontal, di mana perusahaan-perusahaannya itu yang mau merger itu masih dalam satu industri yang sama. Oke. Contohnya perusahaan kertas, dia merger dengan perusahaan kertas juga. Kemudian yang ketiga adalah konglomerasi. Kalau konglomerasi itu adalah perusahaan satu dengan yang lainnya berbeda. Contohnya merger antara perusahaan kain dengan perusahaan kertas. Ya, contohnya. Oke. Kenapa sih terjadi merger? Merger terjadi karena ada 3 hal utama. Yang pertama adalah ketatnya persaingan, kemudian sempitnya pasar, dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan nilai. Ya, jadi kalau persaingannya ketat itu kan dibutuhkan effort yang besar. Jadi kalau perusahaannya kecil-kecil nanti kalah bersaing ya. Kemudian makin sempitnya pasar karena kompetitornya banyak, akhirnya pasar yang luas pun akan menjadi sempit karena banyaknya kompetitor. Dan yang terakhir adalah meningkatkan nilai ya. Kalau dengan bermerger tentu yang diharapkan adalah adanya peningkatan nilai dari perusahaan. Kemudian motif dan tujuan merger ya bisa dilihat secara ekonomi, yaitu untuk mencapai peningkatan nilai. Karena penggabungan itu diharapkan nilai perusahaan menjadi lebih tinggi. Kemudian secara sinergi. Oke. Jadi untuk bekerja sama dengan perusahaan lain dengan tujuan untuk mencapai sebuah keuntungan yang lebih banyak dengan bersinergi antar perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah adanya diversifikasi. Ya. Dengan bermerger maka biasanya adalah perusahaan itu ingin melakukan pemberagaman bisnis ya. Jadi tidak hanya melakukan di satu bisnis saja tetapi banyak bisnis. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan non ekonomi ya. Tujuan non ekonomi adalah bisa dari kepentingan personal ya, baik dari manajemen perusahaan maupun pemilik perusahaan. Jadi non ekonomis ini bersifat subjektif ya. Oke. Kemudian
tujuan lain yang mendorong merger. Tujuan lain itu adalah meliputi operating ekonomis, finansial ekonomis. Jadi kalau sudah operasi perusahaannya bisa ekonomis, maka finansial ekonomis juga bisa diwujudkan. Kemudian increase market power, meningkatkan kekuatan pasar. Oke, jadi kalau merger, kekuatan untuk bersaing di market ya itu lebih besar. Yang keempat, adanya better management. Ya, manajemen yang lebih baik. Kemudian tax policy untuk alasan pajak, dan yang keenam untuk pertumbuhan. Kemudian yang ketujuh adalah untuk risk minimize atau menurunkan risiko. Ya, itulah yang akan kita pelajari, ya, yang sudah kita pelajari maksud saya dari merger. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi di merger part 2. Ya, saya kira itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.